Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegaiban. Nah, kali ini pembahasan yang saya bikin santai ya. Pembahasan dengan rekaman suara ini sengaja saya buat. Usahakan saat mendengarkan audio ini sedulur gunakan headset supaya suara terdengar dengan jelas. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang salah satu ilmu hikmah ya. Ini adalah salah satu ilmu hikmah, betul. Ilmu hikmah ini adalah ilmu hikmah yang paling tersohor dan paling fenomenal sejak zaman dulu hingga sekarang, bahkan sampai detik ini pun selalu bermunculan. Setiap versi, setiap tingkatan selalu bermunculan hingga versi-versi terbaru ya, sampai detik ini. Itu adalah Asma Sungai Rajeh. Nah, asma ini atau ilmu Asma Sungai Rajeh memang sudah ada sejak zaman dulu, sedulur. Nah, biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang diwariskan oleh ilmu asma ini. Tidak semua orang bisa memilikinya. Baiklah, di kalangan penggemar ilmu hikmah di Nusantara ini, konon kabarnya Asma Sungai Rajeh atau biasa disebut kebanyakan orang dengan istilah ASR dipercayai sebagai raja atau mustika dari segala ilmu kesaktian. Kenapa disebut Asma Sungai Rajeh? Karena sungai itu diartikan sebagai kata sungai, sedangkan Rajeh itu diartikan dengan kata besar. Jadi kalau kita artikan ya sungai yang besar gitu ya. Kenapa kok Asma Sungai Rajeh ini dipercaya sebagai raja atau mustika dari segala ilmu kesaktian? Nah, hal ini dikarenakan bila ilmu ini digunakan, maka dapat mengeluarkan keajaiban khoriku lil adat, mengeluarkan daya goibnya yang luar biasa, di luar kebiasaan hukum alam, saking dahsyatnya. Yang mana khasiat daripada ilmu asma ini adalah multifungsi. Untuk keperluan apa saja tergantung dari niat si pengamalnya atau si pembacanya. Jadi dengan memiliki ilmu Asma Sungai Rajeh, seolah-olah seperti telah memiliki puluhan ilmu goib dengan khasiat yang berbeda-beda, begitu. Jadi bisa dibilang ilmu ini multifungsi untuk segala tujuan kita, untuk segala niat kita, bahkan kerteg ati atau sotun kolbi, begitu. Di samping daya goib dan kesaktiannya yang sangat luar biasa itu, makanya ilmu ini, ilmu asma ini banyak diminati oleh para jawara dan spiritualis dikarenakan kemudahan dalam mempelajarinya. Yaitu Asma Sungai Rajeh ini bersifat siap pakai, artinya bisa langsung difungsikan tanpa perlu ditirakati atau dipuasai terlebih dahulu. Itu yang mungkin menjadi idaman oleh spiritual dan jawara-jawara karena tidak membutuhkan puasa, sedulur, atau dalam istilahnya siap pakai gitu ya, serta bukan berbentuk jimat atau benda pusaka atau semacamnya. Nah, ilmu asma ini setiap kali diperlukan cukup dengan mengucapkan rapal dari Asma Sungai Rajeh yang sangat pendek tersebut.
singkat serta mudah diingat. Nah, sifatnya pun permanen atau untuk seumur hidup, bahkan bisa diamalkan oleh siapa saja, baik untuk muslim maupun untuk non-muslim. Nah, lanjut ya. Jadi konon sedulur, Asma Sungai Rajeh ini merupakan warisan dari Nabi Khidir alaihissalam yang diturunkan secara langsung oleh beliau kepada dua orang pilihan, yaitu yang pertama Pangeran Cakrabuana Cirebon, dan yang kedua Syekh Suadi Abu Syamsuddin Pujuk Latong di Madura, yang kemudian diturunkan kepada anaknya Kiai Damanhuri. Namun saya pribadi tidak dapat melacak kebenaran riwayat ilmu asma ini karena saya belum pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, baik secara zahir maupun secara batin. Menurut riwayat ilmu batin ini dibisikkan oleh Nabi Khidir alaihissalam di suatu tempat atau bertepatan di atas air yang besar. Bisa berarti sungai atau lautan ya di sini. Oleh sebab itu, ilmu batin ini disebut Asma Sungai Rajeh atau Asma Songai Rajeh, yang artinya Sungai Rajeh dalam bahasa Madura, dalam bahasa Indonesia adalah sungai yang besar, seperti yang tadi saya bahas di awal-awal tadi. Nah, meskipun Asma Sungai Rajeh diturunkan di Jawa dan di Madura, namun rapal dari ilmu asma ini tidak sedikit pun memakai bahasa Jawa. Namun bahasa dari rapalan Asma Sungai Rajeh diyakini merupakan bahasa kuno, jadi bahasa-bahasa zaman dulu. Baiklah, kita lanjut ke bab versi Asma Sungai Rajeh. Pada awalnya ilmu asma ini diajarkan secara turun-temurun kepada generasi penerus dan para murid-murid mereka, para waliullah yang tadi kita sebutkan. Mungkin karena pamor kehebatannya, ilmu batin ini, ilmu asma ini menjadi sangat terkenal, maka banyak pendekar di Pulau Jawa maupun Madura yang juga ikut mempelajarinya. Sehingga kini ilmu asma ini menyebar ke pelosok Pulau Jawa dan Madura, bahkan hingga saat ini menyebar berbagai wilayah se-Asia. Kemudian muncullah berbagai macam versi Asma Sungai Rajeh. Paling tidak menurut sebagian besar para sesepuh, Asma Sungai Rajeh ini terdiri dari 5 versi. Yang pertama versi Cirebon, yang kedua versi Madura, yang ketiga versi Grobogan, yang keempat versi Blora, yang kelima versi Solo. Nah, rapal dari setiap versi tersebut semuanya hampir sama, terutama di kalimat di bagian awal. Tidak sama persis itu juga ya. Dan sebagian versi memiliki tingkatan-tingkatan untuk membedakan rapal Asma Sungai Rajeh satu dengan yang lainnya. Contohnya, pada Asma Sungai Rajeh versi Cirebon terdapat 4 tingkatan. Dari keempat tingkatan tersebut, rapalannya juga berbeda-beda. Untuk mengetahui keaslian Asma Sungai Rajeh itu cukup sulit. Tentunya setiap pemilik Asma Sungai Rajeh itu akan mengklaim bahwa ilmunya adalah asli, meskipun mungkin saja ada beberapa bacaan yang berbeda, tidak sesuai dengan sanad aslinya. Begitu. Tapi tetap setiap orang yang memiliki versi Asma Sungai Rajeh pasti merasa dirinya memiliki ilmu Asma Sungai Rajeh itu dengan kata-kata atau asmanya itu menurutnya benar gitu. Makanya di sini kita harus berhati-hati, karena Asma Sungai Rajeh itu harus sesuai ya. Setiap asma bacaannya itu jangan sampai salah, meskipun sangat pendek. Satu kata pun tidak boleh salah. Baik, kita akan membahas tentang khasiat Asma Sungai Rajeh. Setiap pengamal ilmu asma ini pasti pernah merasakan khasiat dan kegunaannya. Bahkan saking wingitnya ilmu asma ini sampai dilarang untuk mengamalkan di dalam ruangan karena energi dahsyatnya yang besar bisa membuat rapuh dinding tembok dan memiliki efek destruktif terhadap alat-alat elektronik dan mesin kendaraan. Seperti contoh kita wirid di dalam rumah, tiba-tiba saat wirid tembok-tembok kita retak, atau HP, televisi, laptop, komputer itu pada rusak semua karena efek radiasi dari Asma Sungai Rajeh ini yang memiliki efek penghancur, sedulur.
Nah, banyak para spiritualis dan paranormal yang menerangkan berbagai khasiat dari ilmu ini. Bahkan banyak ya di website, di Google itu sudah sangat banyak sekali, sedulur bisa membaca banyak artikel-artikel yang sudah membahas tentang Asma Sungai Raje. Nah, dari khasiat untuk jaga diri, untuk keselamatan, kanuragan, kekebalan, hingga untuk tujuan memindahkan hujan, intinya Asma Sungai Raje berkhasiat multifungsi sesuai kehendak pengamalnya. Begitu. Nah, kita akan bahas tentang tata cara mempelajari Asma Sungai Raje. Jadi syarat utamanya adalah siap untuk mengamalkan riyadhahnya. Tidak boleh sekedar disimpan apalagi koleksi ilmu tanpa pernah diamalkan. Agar barokah ilmunya tidak hilang, Asma Sungai Raje tidak ada amalan puasa. Cukup menghafalkan sebaris kalimat mantranya saja karena memang sangat pendek. Kemudian dibaca sebanyak bilangan yang disyaratkan selama 7 hari ya, atau lebih tepatnya yaitu 7 malam. Diamalkan selama 7 malam. Kebanyakan itu diwirid 1000 kali selama 7 malam. Meskipun diwiridnya itu 1000 kali, itu biasanya tidak sampai 2 jam ya, paling sekitar 1 jam, bahkan ada yang 40 menitan. Itu diamalkan selama 7 malam biasanya. Jadi syarat lainnya itu adalah kita harus mempelajari dan mendengarkan dengan seksama ya syarat ini. Yang pertama itu adalah kita harus belajar kepada guru yang mengamalkan ilmu ini. Jangan belajar dari internet atau tanpa tahu orang yang mengijazahkannya. Tiba-tiba ada bacaan, kita amalkan aja. Jangan. Jadi tujuannya agar ada yang membimbing dan bisa berkonsultasi manakala ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Yang kedua adalah sudah cukup umur untuk mengamalkan ilmu ini. Jika masih sekolah, usia di bawah 20 tahun, sebaiknya jangan dulu mempelajari ilmu Asma Sungai Raje. Nah, yang ketiga, bagi wanita hamil tidak boleh mengamalkan asma ini karena konon bisa mengakibatkan keguguran. Begitu. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan atau kewengitan Asma Sungai Raje agar tuahnya tetap terjaga dan selalu sinengker. Jangan suka pamer dan mudah mengijazahkannya kepada orang yang tidak tepat. Carilah orang yang benar-benar siap menerima ijazah ilmu ini. Jangan sembarangan mencari murid. Jangan sembarangan mengijazahkan ilmu ini kepada orang yang tidak tepat, seperti halnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan, orangnya sombong, orangnya itu memiliki sifat kurang baik. Jangan sampai diijazahkan kepada orang yang bodoh seperti itu. Sebab di tempat asalnya sana, Asma Sungai Raje ini tidak banyak orang Madura yang tahu ilmu ini. Bahkan itu orang Maduranya, sedulur. Di sini pun saya hanya mengijazahkan Asma Sungai Raje kepada anggota terdekat saja. Tidak diijazahkan di halayak umum, di YouTube, di website, di Facebook, dan dimanapun ya. Saya hanya mengijazahkan asma ini kepada orang-orang terdekat saya yang memang sudah saya percayai. Begitu. Nah, itu syarat yang keempat tadi ya. Nah, untuk syarat yang kelima atau yang terakhir, meskipun ilmu Asma Sungai Raje ini tanpa pantangan dan tanpa larangan khusus bagi pengamal asma ini, ya tetap saja saran dari saya tidak boleh digunakan untuk niat jahat atau perbuatan dosa. Misalnya kita gunakan untuk menyantet orang, kita gunakan untuk menjahati orang yang tidak bersalah, menutup usaha orang, menutup ilmu orang lain yang tidak bersalah. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal kejahatan. Kecuali memang ada orang-orang yang sengaja menzolimi kita ya. Dalam syarat khusus sengaja menzolimi kita, begitu. Maka ya kita boleh untuk sekedar pembelaan diri lah gitu ya. Nah, jadi saking multifungsinya ilmu asma ini sehingga bisa digunakan untuk apa saja, baik itu untuk hal-hal positif bahkan hal negatif pun bisa. Makanya kita harus berhati-hati karena segala sesuatu itu pasti akan ada selalu karma ya, akan ada selalu karma. Begitu. Apabila kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah karma baik akan mendatangi kita. Apabila sebaliknya kita gunakan untuk kejahatan, ya kita harus
menunggu kapan karma jahat itu akan menimpa kepada kita, begitu. Nah, jadi itulah tadi pembahasan tentang Asma Sumiraja yang sangat terkenal ini, yang sangat fenomenal di dunia spiritual, terutama di dunia ilmu hikmah. Nah, ini menurut pengetahuan saya. Jadi apabila memang ada kata-kata yang salah atau pemahaman saya yang salah, ya dimaklumi saja, karena saya memang masih pemula, saya masih belajar, saya belum bisa apa-apa. Jadi apabila ada hal-hal positif yang tadi saya sampaikan, silahkan diambil. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, ya cukup sebagai tontonan saja. Baiklah, mungkin konten kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.